Dan hari yang ditunggu-tunggu oleh para pelaku pasar seluruh dunia, yaitu malam ini kita akan melihat rilis data GDP Amerika yang akan sangat mempengaruhi sentimen market berikutnya. Terlebih lagi minggu depan kita akan berhadapan dengan FOMC meeting di tanggal 3 Mei. Tentunya semua data ekonomi dari awal NFP sampai ke data GDP malam ini itu akan memberikan pertimbangan bagi Fed setidaknya apakah mereka akan tetap dalam jalur pengetatan atau mulai berubah kebijakan. Dan itu yang akan kita bahas juga termasuk terkait dengan masalah skenario apa yang harus kita lakukan saat data tersebut dirilis. So, check it out. Ya, seperti biasa kita awali terlebih dulu dengan review data ekonomi tadi malam yang ternyata data durable goods order dirilis dengan angka yang cukup potensial sangat kuat. Ya, kita lihat di sini aktualnya adalah 3,2% dari ekspektasi 0,7%. Bahkan jauh melebihi revisi angka minus 1,2% yang sempat terjadi di bulan atau periode sebelumnya. Lalu kemudian durable goods order exclude transportation juga dirilis dengan angka 0,3%, lebih kuat daripada ekspektasi minus 0,2% atau bahkan dari data bulan sebelumnya minus 0,3%. Ya, sebetulnya kalau melihat data seperti ini, harusnya tadi malam kita sudah langsung melihat secara langsung dolar akan mulai penguatan, lalu kemudian emas mengalami penurunan. Tapi yang terlihat adalah sebaliknya. Yang kita lihat terlebih dulu emas mencapai level tertinggi 2009, barulah dia mengalami penurunan kurang lebih 20 menit setelah data dirilis. Nah, ini mengakibatkan potensi pergerakan yang bisa saja terjadi sampai nanti malam. Apalagi kalau misalkan diasumsikan bahwa tingkat permintaan ataupun ekonomi dari Amerika sudah atau sedang mengalami potensi yang relatif lebih kuat daripada yang diperkirakan. Jadi, kalaupun misalkan data GDP nanti malam relatif mengejutkan, maka itulah yang akan membuat dolar kembali mengalami penguatan. Nah, di sisi lain, ada berita yang terburuk dari pasar tenaga kerja di China, yang ternyata menurut wakil SDM atau wakil Menteri SDM China sedang dalam fase tekanan. Dan data ini menunjukkan bahwa tekanan terutama dikakibatkan dengan tingkat permintaan terhadap lulusan dari perguruan tinggi. Tentunya pemerintah China dalam hal ini mencoba untuk berupaya mencapai target penciptaan lapangan kerja yang lebih bagus atau lebih positif sehingga indikasi untuk meningkatnya aktivitas ekonomi China pasca dibuka kembali zero COVID akan cenderung terlihat. Sampai saat ini kita belum melihat hal tersebut dan juga kemungkinannya lebih berdampak kepada pergerakan pasar ekuitas China. So, apakah ini akan menjadi tanda-tanda bahwa stimulus ekonomi akan lebih banyak dikucurkan oleh pemerintah maupun oleh Bank Sentral China, yaitu yang sedang dinantikan oleh para pelaku pasar. Lalu kemudian berita selanjutnya adalah terkait dengan DPR Amerika yang akhirnya meloloskan rancangan undang-undang terkait dengan pemangkasan pengeluaran dan juga terkait dengan plafon utang atau debt ceiling. Ya, inilah rumor yang santer terdengar dalam 1 minggu terakhir dan bahkan beritanya kemungkinan masih akan tetap membayangi market sampai setidaknya di bulan Agustus mendatang. Ya, inilah kuartal kedua, tapi juga kebijakan-kebijakan yang sedang terjadi semua terkait dengan kebijakan plafon utang. Kira-kira apakah DPR ataupun bahkan Senat bisa mengabulkan kenaikan plafon utang tersebut atau tidak. Dan seperti biasa, deadline akan tertuju juga kepada Menteri Keuangan Janet Yellen. Bahkan Yellen sendiri sudah memperingatkan, meminta agar DPR ataupun Senat untuk segera membahas dan juga mengaitkan tingkat plafon utang tersebut. Ya, dari Goldman Sachs berpandangan bahwa deadline tersebut kemungkinan akan turun sampai ke akhir bulan Juli. Ya, ini mengingat potensi dari lonjakan pengumpulan pajak sekitar batas waktu 18 April sudah dilewati dan Goldman Sachs sangat yakin bahwa Kongres kemungkinan tidak perlu bertindak sampai mendekati masa reses di bulan Agustus. Well, ini seperti biasa di setiap tahunnya kita akan menghadapi hal tersebut dan mungkin saja di detik-detik terakhir mereka barulah berkonsolidasi ataupun mulai bernegosiasi. Kita tinggal lihat saja dalam waktu dekat apakah hal tersebut bisa terjadi atau tidak. Saya agak sedikit ragu. Kemungkinannya kita masih akan lihat drama demi drama politik yang akan terjadi di Amerika. Apalagi kemarin Joe Biden kembali menegaskan bahwa dia akan mencalonkan diri kembali sebagai presiden Amerika berikutnya. Cukup menarik. Lalu kemudian yang
Terakhir yang kita sempat dengarkan adalah terkait dengan First Republic, yang ternyata pemerintah Amerika memutuskan untuk tidak melakukan intervensi. Hal ini memunculkan kemungkinan kekhawatiran terkait dengan sektor perbankan itu masih tetap membelenggu dan juga membayang market. Jadi hati-hati teman-teman, ini adalah kemungkinan potensinya akan sangat seru, apalagi kalau kita bicarakan dengan kaitannya dengan plafon utang, debt ceiling, lalu kemudian permasalahan sektor perbankan, dan juga kebijakan moneter dari Federal Reserve. Apakah ini tanda-tanda bahwa Fed mau tidak mau akan menghentikan siklus pengetatannya apa tidak? Semua akan jawabannya adalah terkait dengan kebijakan minggu depan. Tapi semuanya juga berlaku dari data demi data yang seperti disampaikan oleh 2 kali pertemuan FOMC terakhir. Ya, jelang BOJ besok, kemungkinan BOJ dikatakan bisa saja mengejutkan pasar. Hal ini kaitannya dengan kebijakan Yield Curve Control atau yang dikenal YCC atau YCC. Ya, TD Securities mengatakan jangan mengabaikan potensi bahwa yield curve control tersebut bisa saja diubah, dan itu berarti permainan apa yang dilakukan oleh BOJ semasa Kuroda di akhir tahun 2022 kemarin kemungkinan bisa saja kembali terjadi. Dan ingat, apa yang dilakukan oleh BOJ semasa Kuroda memimpin kemarin itu tidak sama sekali memberikan sinyal bahwa mereka akan merubah yield curve control sampai akhirnya market tidak peduli atau bahkan market tidak menduga-duga. Dan dampaknya adalah kita melihat penurunan USD Japanese Yen atau dalam hal ini adalah penguatan Japanese Yen, yang menyebabkan juga dampaknya adalah kepada pasar emas, di mana komoditi emas sempat melonjak naik saat itu. Apakah besok bisa kita dapatkan hal tersebut? Ya, mungkin saja. Hati-hati saja, kalaupun misalkan kebijakan BOJ tetap dalam kapasitasnya adalah kebijakan longgar, alias tidak menaikkan suku bunga ataupun tidak memangkas suku bunga, maka kemungkinan kita akan melihat harusnya USD Japanese Yen adalah mengalami kenaikan. Tapi semua ini sudah diduga dan sudah diperhitungkan oleh market, bahkan para ekonom menilai kemungkinan kebijakan pertama yang akan diusung oleh Ueda dalam rapat pertamanya di pertemuan BOJ kali ini, dia tidak akan melakukan perubahan kebijakan suku bunga seperti yang sempat disampaikannya. Tapi untuk yield curve control semuanya masih memungkinkan, dan perkiraan kami juga sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh TD Securities, yaitu kemungkinan BOJ baru akan melakukannya kalau memang sudah mendapatkan tanda-tanda bahwa Federal Reserve mulai mendekati akhir dari siklus pengetatan. Jadi kita tinggal lihat saja apakah bulan Mei adalah kenaikan suku bunga terakhir dari Fed, kemudian mereka memberikan isyarat bahwa mereka akan stay dan tidak melakukan perubahan kebijakan apapun. Ya, itu semua baru akan terjawab di pertemuan minggu depan. Dan semua fokus adalah tertuju kepada data GDP yang akan dirilis nanti malam, dengan GDP growth rate untuk kuartal pertama diperkirakan akan turun di angka 2% dari previousnya 2,6%. Ini cukup menarik teman-teman. Kemarin kita sudah sempat bahas secara ringkas bahwasannya Federal Reserve itu cenderung melihat dari beberapa data, termasuk salah satunya data GDP yang cenderung menyoroti pertumbuhan ekonomi. Apakah pertumbuhan ekonominya melambat atau tidak? Ingat, konsekuensi dari kenaikan suku bunga untuk menekan inflasi adalah perlambatan ekonomi, sehingga nantinya kita akan lihat kalau memang itu menjadi rambu-rambu bahwa Fed tidak akan melakukan pengetatan yang berlebih, maka ini bisa saja diharapkan datanya cenderung lebih lemah. Bahkan survei menunjukkan ada kemungkinan data GDP ini bisa turun di bawah 2%. Jadi kalau demikian, kita akan coba berasumsi skenario menghadapi data GDP nanti malam. Skenario 1 dan skenario 2 adalah bullish untuk US dollar. Jadi kurang lebih kalau misalkan skenario pertama kita cenderung mengasumsikan bahwa data aktual berada di kisaran ekspektasi sampai kemungkinan data previous. Artinya kemungkinan kita anggap saja angkanya di angka 2,1 sampai 2,5%. Apa yang terjadi? US dollar akan mengalami penguatan, tapi diharapkan pergerakan cenderung relatif terbatas karena tidak ada kejutan ataupun bisa diasumsikan bahwa tidak terlampau kuat, tapi juga tidak terlampau lemah. Ini akan menjadi catatan khusus bagi Fed bahwa mereka masih tetap layak untuk melakukan kenaikan suku bunga. Itulah sebabnya US dollar masih layak mengalami penguatan. Lalu kemudian di skenario kedua, kita cenderung mengasumsikan bahwa akan ada kejutan, di mana potensinya adalah lebih tinggi daripada previous. Bukan lagi ekspektasi, tapi lebih tinggi daripada previous. Kalau previousnya di angka 2,6%, maka kita asumsikan di skenario kedua ini tiba-tiba muncul dengan angka 2,7 atau bahkan lebih tinggi.
Dan kalau itu yang terjadi, berarti kita akan melihat US dollar cenderung jauh lebih kuat dari apa yang kita duga. Dan itu berarti responnya adalah semua market termasuk emas akan tertekan sampai support kedua atau bahkan support ketiga atau bahkan lebih dalam. Dan ini berarti juga mengakibatkan potensi koreksi yang diusung sampai akhir bulan April kemungkinan bisa terjadi. Ya, kita lihat saja apakah ini akan berlanjut sampai hari Jumat atau tidak. Saya rasa minimal kita akan dapatkan tekanan tersebut berlanjut di malam hari pasca rilis data. Dan skenario ketiga dan keempat ini adalah terkait dengan potensi dari pelemahan US dollar. Ya, kalau tadi kita asumsikan bahwa data cenderung lebih kuat daripada ekspektasi atau bahkan previous, maka kali ini kita asumsikan data tersebut lebih lunak dan bahkan diperkirakan jauh lebih lunak dari apa yang sempat kita dapatkan kemarin. Nah, asumsi di nomor 3 atau skenario ketiga adalah asumsi di kisaran 1,7 sampai 2%. Anggap saja sesuai ekspektasi atau sedikit lebih rendah dari ekspektasi, maka kecenderungannya US dollar akan mengalami pelemahan, tapi dengan catatan kemungkinan pergerakan relatif terbatas karena semua akan tetap fokusnya tertuju pada FOMC minggu depan, dan sekaligus juga mereka akan menjaga tidak terlalu agresif karena ini mengingat dengan efek akhir bulan, dan itu berarti masih dibayangi oleh efek besok ataupun ya akhir bulan, di penghujung akhir bulan. Nah, sementara untuk skenario nomor 4, kita asumsikan misalkan terjadi kejutan. Ini jauh lebih mengejutkan, ternyata datanya jauh lebih lemah dari ekspektasi, katakanlah misalkan di bawah 1,5%, dan itu berarti US dollar akan sangat melemah, dan dampaknya tentunya kita akan lihat emas bisa berpotensi mengalami kenaikan, indeks saham atau bahkan other currency seperti pound sterling juga akan mengalami rally sampai at least resisten 2 atau resisten 3 atau bahkan lebih tinggi. Dan juga ini kemungkinan akan berlanjut sampai setidaknya di malam hari setelah rilis data. So, pergerakan tersebut kita akan lihat dari pergerakannya apakah akan tetap terjadi atau justru sudah diantisipasi oleh para pelaku pasar.